Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alpiah dan teman saya Ermayanti. Kami adalah peserta Latsar CPNS dari Kabupaten HST Angkatan 23 Kelompok 3. Nah, pada kali ini kami akan sedikit menceritakan potret wajah Indonesia saat ini yang kita rasakan. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita mulai menahan diri untuk melakukan hal ini itu, berapa politikus yang pejabat yang malah tetap bernafsu untuk nodong sana sini, ngutil sana sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup, saat semua para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah kena PHK dan usahanya bangkrut, yang menghasilkan merosot. Tapi itu tidak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak tahu diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian memenuhi kebutuhan pokok. Saat banyak orang berkelimpungan mencari ruang perawat, kamar-kamar rumah sakit sudah Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta 10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai 300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong oleh mereka untuk menikmati diri sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah, mereka yang bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong kegentingan dan kedaruratan, justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegal, tambah frustasi, tambah pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Inilah potret wajah Indonesiaku.